Shalom. Halo. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa beribadah kembali saat ini dan waktunya kita mendengar firman Tuhan. Yang akan saya sampaikan ini menurut saya penting sekali ya. Saya baru tahu ini ketika saya usia sudah tua. Karena itu saya menghimbau terutama yang masih muda-muda adik-adik ini, perhatikan supaya engkau bisa menjalani hidupmu dengan kuat. Khususnya kayak anak-anak nih ya, kayak Ibu, adik saya masih online ya. Ya, jadi ini ya, belajar seperti Yakub, jangan seperti Esau. Kasih tahu sedikit ya, ini nyimpang sedikit ya, adik-adik ya. Kalau engkau lebih berat HP-mu ketimbang firman Tuhan, engkau sedang seperti Esau. Engkau sedang menjual hak kesulunganmu, nanti dicuri hak kesulunganmu. Kamu nangis-nangis, hilang. Engkau sampai nangis darah pun hilang. Jadi Tuhan tidak tolong aku, percuma, karena engkau membuang hak kesulunganmu. Bukan Tuhan tidak mau nolong, engkau yang membuang hak kesulunganmu. Adik-adik, kan itu saya bersyukur dulu mami saya ketika saya masih kecil, kalau saya ngomong saya nggak pakai firman, kayak biru. Mami saya tidak membiarkan saya kehilangan hak kesulungan. Jadi adik-adik ya perhatikan sungguh-sungguh, HP-mu taruhan itu duduk orang ya, karena yang firman Tuhan ini lebih mahal dari HP-mu. Nilainya itu lebih mahal daripada seluruh yang engkau punya saat ini. Ya, jadi ya perhatikan. Kalau engkau mengerti hari ini sejak dari masa muda, engkau akan menjalani bersama Tuhan dengan sangat kuat. Saya sendiri baru mengerti hari ini sudah tua. Nah, saya lihat mungkin waktunya sudah saatnya untuk saya bagikan di sini saat ini. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan banyak baca, karena saya akan menyampaikan fakta. Saya tidak ngomong mengenai kesimpulan, mengenai analisa, tidak. Ini fakta, saya mau ceritakan dari sudut pandang, supaya saudara melihat dari sudut pandang yang berbeda, supaya tahu ada rahasia besar di sini. Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau ada gereja-gereja yang namanya gereja-gereja teologi kemakmuran ya, tahu ya? Itu yang sangat pro sekali, itu sampai mengukur semua hal kerohanianku dengan materi. Yang kontra maksimal, sangat kontra pun sampai nggak mau tahu soal materi, sampai persembahan dan perpuluhan pun diperdebatkan. Nah, hari ini kita mau belajar sebuah fakta dari sebuah persembahan. Karena itu saya kasih judul, ada apa dengan persembahan. Hari ini kita baca banyak, perhatikan baik-baik ya, karena saya akan bacakan supaya jelas terdengar. Kalau dibaca rame-rame mungkin yang nggak bawa firman Tuhan akan kurang jelas. Perhatikan, terutama adik-adik ya, perhatikan ya, rugi kalau tidak perhatikan. Hakim-Hakim 6 ayat 14. Hakim-Hakim 6 ayat 14. Saya akan bacakan, ini kisahnya mengenai Gideon. Lalu berpalinglah Yahuwah kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16. Berfirmanlah Yahuwah kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sebagai catatan, saat itu orang Israel di bawah kekuasaan orang Median. Setiap kali panen dirampas. Karena itu Gideon waktu itu sedang mengirik gandum, tapi di tempat pemerasan anggur, delik dia. Kalau dia ngirik gandum di tempat pengirikan gandum, dia takut dirampok sama orang Midian. Jadi Gideon ini penakut orang aslinya. Nah, tapi Tuhan ngomong, akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karuniamu di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. 18.
janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kalau saudara baca ini baik-baik, saudara akan merasa aneh. Gideon ini didatangi oleh malaikat Tuhan, entah itu Gibrail, entah itu Mikael, dan dikasih tahu sebuah berkat. Engkau akan memimpin bangsa Israel, engkau akan kalahkan orang Media. Padahal Gideon orangnya penakut. Jadi dari suku yang paling kecil, dari puak yang paling kecil. Dia mendatang berkat itu, rezeki nongkrok, tiba-tiba malaikat Tuhan datang, engkau yang akan memimpin orang Israel. Berkat tuh, berkat enggak? Misalnya datang kepada saudara, engkau diangkat sekarang dari manajer, berkat tuh ya. Ini berkat datang. Tapi lihat apa yang dia lakukan oleh Gideon. Enggak. Tuhan, ini berkat ya, tapi sebagai tanda. Entenono ya, tungguin ya, aku mau memberi sebuah persembahan. Berkatnya sudah di tangan? Belum ini. Cuma sebuah janji masihan. Tapi Gideon bereaksi dengan apa? Minta tanda. Tandanya Tuhan kasih ono aku tanda. Misalnya apa yang Anda? Tandanya Tuhan, aku tak kasih persembahan. Aneh ini tanda paling aneh ini. Ayo misalnya ada atasanmu ngomong, kamu tak kasih manajer ya, Pak, sebagai tandanya kamu tak traktir ya. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada toh, aneh toh ini toh. Ini aneh sekali Gideon ini. 19. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya kepadanya ke bawah pohon terbangkit lalu disuguhkannya. Waktu itu kambing itu lantai. Ingat, orang Israel sedang di dalam tongkongan bangsa Midian. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Yahuwa menggunakan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Yahuwa dari pandangannya. 22. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Yahuwa. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Yahuwa, sebab memang telah kulihat malaikat Yahuwa dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Yahuwa kepadanya. Malaikatnya sudah pergi loh ya, tapi firman Tuhan tetap datang kepada dia. Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. 24. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Yahuwa dan menamainya Yahuwa itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Yahuwa itu keselamatan, dalam bahasanya sebetulnya Yahuwa Shalom. Kalau Anda ngomong Yahuwa Shalom, ingat tahu ya apa yang dilakukan Gideon. Jangan klaim Tuhan Yahuwa Shalom. Apakah engkau melakukan yang dilakukan Gideon? Tapi di sini ada sebuah kejadian aneh. Ini fakta ini ya, bahwa ketika Gideon mendapat janji dari Tuhan, yang dia lakukan bukan janji lo Tuhan, yo janji lo, enggak. Tuhan sebagai tanda janji ini tak kasih persembahan. Janji lo ini masih belum kenyataan lo ini, tak kasih persembahan. Luar biasa, Gideon ini luar biasa. Menerima janji Tuhan yang dilakukan persembahan. Luar biasa. Kalau saya mikir-mikir, Gideon ini pintar ya. Janji Tuhan sama dia dikasih materai, pelak. Jangan ingkar janji, kasarnya mau gitu ya. Tak kunci dengan sebuah persembahan. Luar biasa Gideon ini. Satu poin kita pegang ya, Gideon menanggapi janji Tuhan dengan sebuah persembahan. Lanjut contoh yang lain. Kejadian 15 ayat 7.
Saudara kan tahunya Abraham itu imannya besar, dahsyat imannya, sampai dia mengorbankan Ishak anak yang tunggal. Itu masa-masa puncak iman Abraham. Tapi sebelumnya Abraham juga pernah ragu-ragu. Kita baca di sini Kejadian 15 ayat 7. Ini kan jarang dibahas ya. Kejadian 15 ayat 7 saya bacakan. Ini saat dimana Abraham imannya goyah. Lagi firman Yahuwa kepadanya. Kejadian 15 ayat 7. Akulah Yahuwa yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara tahu, Abraham itu ketika dia di Haran, dipanggil Tuhan menuju Kanaan, itu umurnya sudah 75 tahun. Dia sudah berjanji kepada Abraham, engkau tak berkati jadi bangsa yang besar. Dan ini Tuhan datang lagi, dia mengingatkan lagi, aku yang menyuruh engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan tanah Kanaan ini menjadi milikmu. Ayat 8, kata Abraham, perhatikan, ini namanya masih Abraham, belum Abraham ya. Ya Tuhan Yahuwa, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Beda atau sama Gideon tadi kan? Abraham ini waktu itu imannya belum seberapa. Jadi ketika Tuhan mengulangi janjinya, Abraham jawabannya nggak enak. Sekondina aku Tuhan, aku sampai saya ini gak kayak kok anak kok. Mau kok jadi bangsa yang besar gimana? Kira-kira seperti itu perasaannya kalau saya boleh perkirakan. Ayat 9, firman Yahuwa kepadanya, lihat apa reaksinya Tuhan. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. 10, diambilnyalah semua itu bagi Yahuwa, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. 11, ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya. 12, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ketika Abraham goyah imannya, ragu-ragu terhadap janji Tuhan, yang Tuhan minta dia lakukan apa? Beri persembahan. Ketika janji Tuhan diragukan, Tuhan tidak macam-macam, beri persembahan. Tapi Abraham kan berinya ini kan bukan karena keinginannya sendiri, nggak seperti Gideon. Perhatikan tadi Gideon, diolah masakannya, betul nggak? Diolah, dimasak yang enak, dipersembahkan. Lihat, cuma dipotong 2, cek manse, dipotong 2 cuma, belah 2 sudah. Nah ini, sorry, ini dari pengertian saya ya, dibelah 2 saja sudah. Dan apa yang terjadi ketika persembahan itu bukan dari hatinya? Turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tempat ini kami tidak pernah memaksa Anda persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Karena saya tahu ketika persembahan itu saya perintahkan, saya paksakan, yang terjadi bukan shalom, yang terjadi akan kengerian dalam hidup. Karena itu saya tidak pernah paksa Anda untuk ngasih persembahan. Sekecil apapun saya tidak pernah paksa. Karena persembahan yang terpaksa bukan Yahuwah Shalom yang hadir, tetapi kengerian yang terjadi menghinggapi Abraham. Ini belum seberapa. Perhatikan berikutnya. Ayat 13. Firman Yahuwah kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan membudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan bawa harta benda yang banyak. 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyang dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu
belum genap. 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suhu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. 18, pada hari itulah Yahuwah mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman. Aneh enggak? Kalau sudah baca sungguh-sungguh aneh. Abram itu sudah kasih janji Tuhan waktu umur 75 tahun di Aram. Terus dia mulangnya perjanjian itu. Lalu Abram ragu. Perhatikan, pada hari itu Yahuwah mengadakan perjanjian. Perjanjiannya direvisi. Perhatikan revisinya apa? Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Revisinya apa, Pak? Perhatikan tadi ayat berapa tadi? Ayat 7. Negeri ini akan menjadi milikmu. Revisinya apa? Negeri ini akan menjadi milik keturunanmu. Karena Abraham ragu-ragu, Kanaan tidak jadi miliknya, jadi milik keturunannya, direvisi. Dan revisi itu melalui sebuah kengerian, sebuah persembahan dalam tanda kutip yang terpaksa. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan jangan main-main. Tuhan bisa revisi perjanjian itu. Dan ngeri revisinya, harus mengalami tiga keturunan mengalami siksa di Mesir. Banyak orang mengertinya kan, oh kenapa kok di Mesir disiksa karena 11 saudaranya jahat kepada Yusuf. Bukan, awalnya dari keraguan Abraham. Seharusnya Kanaan itu menjadi miliknya Abraham. Cuma menunggu waktunya Tuhan saja, tetapi Abraham ragu-ragu sehingga direvisi. Kanaan bukan menjadi miliknya Abraham, menjadi milik keturunannya Abraham. Persembahan yang terpaksa, bukan shalom, ngeri dan perjanjian bisa direvisi. Adik-adik perhatikan, janji Tuhan banyak kepadamu, bisa direvisi. Hati-hati. Apalagi kalau engkau menganggap sepele hak sulungnya, hilang teman-teman, bukan direvisi lagi, hilang. Jadi jangan firman Tuhan kok gak terjadi dalam hidupku ini ya, kenapa gak terjadi ya? Hati-hati, jangan-jangan hilang atau mungkin direvisi. Saya baru tahu ini di usia tua, saya lebih muda tahunya, mungkin berbeda. Tetapi saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena tuntutan saya lebih ringan tahunya sudah tua. Tak kasih sebuah kesaksian sedikit ya, sebuah kesaksian sedikit. Tahun 79, Abi Mami mengikuti pertemuan ibadah dengan Maurice Lulu. Maurice Lulu itu punya kebiasaan yang unik, yang saya dulu nggak paham kenapa. Saya sekarang baru paham ketika saya tahu hal ini. Maurice Lulu itu nggak pernah khotbah soal persembahan. Ayo praktek sekarang ya persembahan, nggak pernah. Dia khotbahnya mengenai kenabian, mengenai profetik. Tetapi setiap selesai ibadah, dia selalu membuka kesempatan setiap yang hadir itu untuk memberi persembahan. Dan saya tahu dari cerita mami papi saya, mereka tidak punya uang waktu itu, tapi mami saya punya cincin di jarinya. Cincin itu dipersembahkannya waktu itu kepada Tuhan di hadapan hambanya Maurice Lulu. Saya tidak tahu waktu itu Maurice Lulu ngajar apa kan bapak mami saya, tetapi dia mempersembahkan cincin itu dengan sukarela. Tentunya si cincin papi saya ya, mereka berdua sepakat cincin ini dipersembahkan. Dan sepulang dari sana, berkat Tuhan datang. Berkat yang pertama, saudara tahu kan, berkat yang pertama apa? Mami saya mengandung adik saya yang bungsu itu, namanya Abednego yang gino-gino ya. Itu berkat pertamanya dia hamil lagi. Dan hamilnya tidak biasa. Sejak hamil dia, berkat Tuhan berlimpah-limpah. Sejak saat itu, yang dulu saya kesaksian nggak bisa makan ikan sampai ikan datang, itu kan belum
keberkatan seperti itu. Setelah itu enggak, berkatnya banyak. Berubah hidupnya. Sejak ambilnya adik saya itu berkat berlimpah-limpah dalam keluarga kami. Apakah karena persembahan jajan itu? Kalau saya sekarang paham, bukan karena persembahan lalu diberkati, bukan. Waktu itu tentunya Pak Nami saya menanggapi perjanjian Tuhan dengan sebuah persembahan. Jadi bukan persembahan supaya diberkati, bukan loh. Itu teologi kemakmuran. Kalau di dalam Tuhan, janji Tuhan ditanggapi dengan sebuah persembahan. Ini fakta loh ini, dan terjadi juga di dalam keluarga kami. Jadi persembahan itu bukan terpaksa, tetapi Tuhan, aku pegang janjimu Tuhan. Karena itu sebagai tandanya aku mempersembahkan sesuatu. Pujian-pujian tadi itu kan sebuah janji semua loh. Tuhan pelindungku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ketika saudara percaya itu janji Tuhan, apa yang kau persembahkan? Kalau kita lihat ujungnya, ku mau selalu bersyukur. Apakah kau mempersembahkan betul omonganmu itu? Ku mau selalu bersyukur. Kalau betul berarti kau menanggapi Tuhanlah perlindungan itu dengan bersyukur, persembahan syukur. Dan kalau yang benar kau menepati perjanjianmu dengan persembahan syukur, Tuhan akan selalu menjadi perlindungan. Jangan cuma mengklaim perlindungannya tapi tidak mau bersyukur. Aku belum dilindungi, loh. Janji toh itu loh. Gideon sudah kasih persembahan. Ketika Tuhan janji kasih perlindungan kepadamu, jangan kemudian melindungi, langsung kunci dengan sebuah persembahan apa? Tuhan, aku bersyukur. Jadi jangan dibolak-balik. Ini fakta. Ketika janji Tuhan datang, kunci dengan sebuah persembahan. Ini pengalaman buruk Abraham. Kita jangan sampai alami ragu-ragu dengan janji Tuhan. Jangankan persembahan, ragu-ragu kok. Gimana ngasih persembahan? Ragu-ragu, janjinya aja ragu-ragu. Nggak mungkin Tuhan persembahan kok. Tetapi kalau seperti Gideon yakin, wah ini luar biasa janji Tuhan ini, tak kunci dengan sebuah persembahan. Jangan sampai persembahan terpaksa. Ingat, yang terjadi bukan shalom seperti Gideon, tetapi kengerian seperti yang dialami Abraham. Jadi, kenapa saya tidak memaksakan persembahan? Bahkan saya pindah kantong kolektor jadi kotak di sana. Karena saya tidak mau kengerian Anda alami dalam hidup. Lanjut, fakta yang berikutnya, Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1, saya bacakan. Kemudian Yahua menampakkan diri kepada Abraham. Ini namanya sudah diganti Abraham ya. Dekat pohon terbanggi di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih, Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini, jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Abraham sudah berubah. Yang tadi itu disuruh kasih persembahan. Yang sekarang, Tuhan jangan lewati hamba. Duduklah di sini, tunggu cuci kakimu, aku tak bikin persembahan. Jadi kalau saya hitung-hitung ya, Gideon itu nyontoh Abraham sebetulnya. Karena Abraham ada dulu toh, Gideon berikutnya kan. Jadi Gideon itu nyontoh Abraham sebetulnya. Tunggu sebentar ya. Jadinya sama sih sama Gideon tadi kan. Malaikat juga mau nunggu kan. Ini juga sama. Perbuatlah seperti itu yang kau katakan. Ayat 6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapat Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik,
Lepaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham ke dalam lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujannya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kali ini lembunya nggak cuma dibelah dua, diolah, dimasak yang enak, chef yang terbaik yang dia punya. 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Ayat 8. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Jadi 3 orang itu makan, Abraham berdiri. Kalau saya bayangkan seperti restoran di Prancis itu loh. Ketika orang makan di meja, pelayannya berdiri nunggu. Kalau keselak diambilkan minum. Kira-kira seperti itu. Abraham mengambil posisi sebagai pelayan waktu itu. Dia menyerahkan persembahannya kepada 3 orang oknum ilahi itu. 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Saudara kalau belajar ini, ayat ini aja sudah ngeri ya. Tapi saya nggak sempat ulas saat hari ini. Tapi tak kasih sebuah punya belajar dulu. Kata mereka kepadanya. Jadi kira-kira 3 orang itu kompak. Sarah di mana? Kayak kur gitu ya. 3 orang itu ngomong tanya Sarah, bukan 1 orang loh ya. Yang sudah belajar itu aja sudah aneh gitu terjadi. Jawabnya Abraham, di sana dalam kemah. Ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah di belakangnya. Perhatikan, umur Abraham waktu itu berapa? 99. Tuhan janji umur berapa? 75. 24 tahun setelah janji Tuhan, baru janjinya mulai digenapi. Setelah apa? Setelah Abraham mengunci janji Tuhan dengan sebuah persembahan. Ini rahasia besar. Saya baru tahunya setelah tua. Tak bocorkan sekarang, apalagi anak muda ini. Setiap engkau terima janji Tuhan, kunci janji itu dengan sebuah persembahan. Aku gak ada duit, tak bekerja, gampang kok. Tuhan, terima kasih janjimu ini ajaib. Aku terima. Aku setelah ini, aku mau doa 10 menit tiap hari. Itu persembahan. Nyalambe itu untuk berdoa kan? Bisa. Aku mau baca firman Tuhan setengah jam setiap hari. Misalnya, itu persembahan. Karena lihat, Tuhan tidak melihat yang kelihatan mata. Tuhan melihat dari dalam hati. Jadi Tuhan ya tahu kalau untuk persembahan punya keinginan supaya dibalas Tuhan. Tuhan juga tahu, tidak tulus tahu Tuhan. Tuhan menunggu persembahan yang tulus. Persembahannya Gideon, persembahannya Abraham ini tulus. Ojo tinggal aku, bukan dipaksa loh. Ojo lalui aku. Gideon tadi ngomong tungguin ya, tak olah mau kambing tungguin. Itu persembahan dari hati. Malah ngoyok, bukan dipaksa. Malah maksa, terimaan persembahanku, terimaan. Saya baru tahu kenapa Maurice Serulu ketika dia mengasih kesempatan persembahan, dia jual mahal. Saya tahu sekarang. Yang butuh itu bukan Maurice Serulu. Maurice Serulu sudah kaya raya. Yang butuh itu orang-orang yang ngasih persembahan itu. Mereka lari dari atas itu. Kalau sudah tahu, saya waktu itu di waktunya Maurice Serulu di Semarang itu apa? Boris Stadium. Itu dari tempat tinggi lari ke bawah memberikan persembahannya. Depannya Maurice Serulu itu. Sebab yang butuh bukan Maurice Serulu. Yang butuh mereka lari. Janji Tuhan ada buat mereka, dia lari memberikan persembahan. Berlomba-lomba lari di sini-sini di depannya Maurice Serulu. Bukan dipaksa, malah di sini-sini lari ke depannya Maurice Serulu. Jadi tidak ada yang namanya aku ngasih Tuhan supaya aku diberkati. Tidak ada, justru kebalik. Ketika menerima janji Tuhan, dikunci dengan sebuah persembahan. Abraham dijanjiin jadi bangsa yang besar sejak umur 75 tahun, dan tidak kunjung datang sampai dia kawin sama Hagar.
Dia belum tahu bahwa kuncinya ada di dalam sebuah persembahan. Sampai dia mengalami perubahan revisi perjanjian itu. Tapi Abraham belajar sesuatu. Yang kali ini jangan lalui hambang ini. Tungguan aku mau kasih persembahan. Dan selesai mereka makan. Yang kali ini analisa saya yang ini ya. Yang kali ini bukan malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan itu tidak bisa makan. Dia sentuh persembahannya gitu ya, dengan tongkat. Yang bisa makan siapa? Yang bisa makan roti goreng, ikan goreng apa? Tuhan Yesus. Saya yakin itu 3 oknum ilahi, salah satunya Tuhan Yesus. Saya yakin itu. Karena mereka bisa makan persembahan. Dan ketika persembahan Abraham diterima, maka janji yang umur 75 ini mulai digenapi ketika Abraham umur 100 tahun. Setahun kemudian Abraham punya anak Ishak. Setelah dia mempersembahkan persembahan yang layak dia dapat. Saya ceritakan ini bukan mendorong Anda memberi persembahan, karena kalau salah, kengerian. Saya menceritakan kepada saudara supaya Anda punya perspektif yang baru soal persembahan. Persembahan itu bukan dipaksa. Persembahan itu adalah reaksi dari janji Tuhan yang Anda terima. Ketika Anda percaya, ketika Anda mensyukuri janji Tuhan itu, otomatis hatimu akan berbunga-bunga. Kalau engkau gak berbunga-bunga, artinya engkau belum percaya. Ya sudah, itu pengalaman saya sudah sampai umur 50 lebih ini. Ketika saya percaya, hati saya itu berbunga-bunga pasti. Tidak usah jauh-jauh. Ketika Anda memuji Tuhan, yang Anda nyanyikan kan janji Tuhan itu. Saya bisa melihat Anda, kalau Anda tidak berbunga-bunga, nyanyinya kami percaya. Saya baru tahu kenapa Moses Lutut ketika membaca sebuah ayat, dia ngomong, Anda paham ayat ini? Paham. Tidak, Anda belum paham. Moses Lutut mengulang itu berkali-kali sampai dia ngomong, ya sekarang paham. Kapan ketika dia paham? Ketika setelah dia selesai membaca firman itu, seluruh ruangan di stadion itu melompat-lompat berteriak-teriak, haleluya. Moses Lutut ngomong, Anda baru paham sekarang. Karena apa? Yang diucapkan, yang dibaca itu janji Tuhan yang dahsyat. Kok melempem, kok dengar begini? Tidak percaya itu. Ketika janji Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan masurku, engkau melompat-lompat begini, percaya. Moses akan ngomong, nah ini percaya. Jadi satu ayat itu sama Moses dibaca berulang kali sampai mereka melompat-lompat. Ya itu baru Anda percaya dia ngomong. Karena itu setelah selesai ibadah itu, mereka lari turun ke bawah memberikan persembahannya karena mereka percaya. Saya dulu nggak paham. Lah, sih kok ikut melayu kabeh mudi ke bawah. Saya di atas. Jujur saya di atas, saya melayu ke bawah. Tapi ketika sesi terakhir, saya baru lari ke bawah. Ketika saya sadar, saya nggak punya apa-apa untuk dipersembahkan waktu itu. Tapi Tuhan ngomong, engkau punya hidupmu. Saya lari ke bawah, Tuhan ini hidupku, kasihkan kepada. Karena itu Bapak Ibu, apapun saya lakukan untuk melayani Tuhan, karena saya sudah mempersembahkan hidup ini kepada Dia. Karena ketika saya sakit, saya ngomong, Tuhan ini kan pujamu. Ya itu urusan. Karena itu ketika saya bisa ngomong dengan iman yang besar, walaupun pipisku, air seniku berbuih, aku sehat karena aku sudah mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Aku sehat, aku sakit, aku mati, aku hidup, itu urusan yang punya hidupku karena sudah aku persembahkan kepada Dia. Saya tell you waktu itu saudara, mereka semua lari ke bawah, saya tinggal ke sini karena saya nggak punya uang. Saya datang itu dengan naik bis, bukan naik mobil. Saya tinggalkan di hotel, saya ikut di asrama gratisan, pulang pergi diantar di Omprengan. Saya nggak punya uang.
Ketika mereka berlomba memberi persembahan, saya tidak ada ingin tolak-tolak. Tapi Tuhan gerakan saya, engkau punya hidupmu. Itu saya ngomong pada adik-adik, tidak ada alasan kau datang kasih persembahan. Kau sudah janji sama Tuhan, Tuhan aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Aku mau berucap syukur setiap hari. Aku mau bantu orang tua aku untuk engkau Tuhan. Itu bisa engkau lakukan. Tidak ada alasan kau tidak punya uang. Setiap janji Tuhan hadir kepadamu, tanggapi dengan sebuah persembahan. Jangan cemen, jangan hidupku susah, jangan. Ketika saya tengok di atas, Roh Kudus menggerakkan saya. Kau punya hidupmu. Satu hari ke bawah baru itu. Ya Tuhan, aku punya satu-satunya aku miliki, tak persembahkan kepadamu. Saya bukan rahasia ini, karena saat ini waktunya Anda yang berubah hidup. Engkau tidak boleh persembahan dengan terpaksa. Abraham dijanjikan umur 75. Digenapi umur 100 mulai dia punya anak, ketika setelah dia setahun sebelumnya umur 99 memberikan persembahan kepada Tuhan. Lanjut, fakta berikutnya kita belajar lagi dari seorang yang namanya Yakub. Kejadian 27 ayat 1. Kejadian 27 ayat 1. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Iya, Bapa." Ayat 2. Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Rahasia ini sudah diketahui oleh Ishak, bahwa untuk dia memberkati Esau, dia suruh Esau, kasih persembahan kepadaku, kasih yang enak, yang aku suka. Ketika engkau mempersembahkan, adik-adik ya, dengan ketika engkau persembahkan kepada Tuhan, engkau harus tahu yang engkau persembahkan itu yang Tuhan suka. Tuhan, aku biasanya gak nurut ke orang tua aku mau mempersembahkan kepadamu nurutku kepada orang tua aku. Misalnya, aku disuruh tidur bantah, suruh belajar bantah misalnya gitu. Aku habis ini tak nurut Tuhan, ya tak persembahkan nurutku kepadamu melalui orang tua. Misalnya, itu boleh. Tetapi engkau harus persembahkan yang Tuhan suka. Dan ayat ini yang seringkali juga dipakai untuk orang-orang yang teologi kemakmuran. Persembahkan lalu diberkati. Padahal yang dikasihkan oleh Ishak kepada Esau ini nantinya adalah berkat yang janji Abraham dulu. Jadi janji itu ada dulu, baru ada persembahan, baru diberikan. Jadi bukan persembahan baru diberkati, bukan sebetulnya, janji dulu. Karena yang akan diberikan Ishak kepada Esau ini sebetulnya janji Abraham, janjinya Tuhan kepada Abraham. Jadi ada dulu, janji itu ada dulu, bukan persembahan dulu baru ada berkat, baru bukan. Kebalik-balik itu. Ada janji dikunci dengan persembahan, tetapi ini jelas Ishak tahu sebelum Esau menerima berkat dari dia minta Esau kasih persembahan. Saking Esau menganggap remah, menganggap remeh, gak kesulungan, sehingga Kejadian 28 ayat 10 kita lanjut baca, sehingga akhirnya Yakub yang ambil berkat itu. Dengan cara bagaimana? Ya sama, dengan cara memberikan persembahan. Dia ambil janji Tuhan itu
dari Esau pindah kepada Yakub ya dengan sebuah persembahan. Ditahu kan kenapa kok orang-orang itu lari ke bawah ketika Rasulullah ngomong kasih kesempatan buat kasih persembahan, lari semua ke bawah. Saya tahu mereka di sini seperti Yakub ini. Dan saya bingung, saya tidak punya uang. Saya bacakan ya Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ini ceritanya Yakub diungsikan supaya nggak dibunuh oleh Esau. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Yahuwah di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahuwah Tuhan Abraham nenek moyangmu dan Tuhan Ishak. Perhatikan, ketika Yakub tidur dalam mimpi Tuhan ngomong, Tuhan memproklamirkan dirinya, Akulah Tuhannya Abraham, Akulah Tuhannya Ishak. Lanjut. Tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ini sesuai janjinya revisi perjanjian tadi ya. Diberikan kepada Yakub dan diberikan kepada keturunannya Yakub. 14. Keturunanmu akan jadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini seperti yang kita pujikan tadi, Tuhanlah perlindunganku, perisaiku. Tuhan ngomong, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan kita lihat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Yahuwah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Tuhan, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Seandainya yang pergi itu Esau, dia akan sanggup apa? Busur, panah, tombak dan sebagainya. Berhubung yang pergi itu Yakub, anak mama yang suka di dapur, sanggupnya apa? Minyak. Dia tidak sanggup busur, dia tidak sanggup panah, dia sanggupnya minyak yang ada padanya dia persembahkan. Dia bikin batu alas itu sebagai mesbah, lalu dituangkan minyak ke atasnya. Sanguni, zaman dulu kan tidak mau ATM, sanguni mama nih minyak rupanya. Supaya sampai ke Haran sana mungkin butuh minyak buat masak-masak atau gimana saya tidak tahu ya, tapi dia bawa minyak. Ingat loh, Yakub tidak pergi mewah loh, tidak seperti ketika hambanya Abraham melamar untuk Ishak, bukan loh. Dia pergi ngungsi dan dia datang ke tempatnya Laban jadi babu di sana loh. Nggak diterima seperti hambanya Abraham diterima dengan pesta, enggak loh. Yakub diterima menjadi babu akhirnya. Nah, kamu perginya aja bawa minyak, tidak bawa harta benda dia. Jadi dituangkan minyak di atas batu itu. Ketika dia menerima janji Tuhan, Yakub menjawabnya dengan sebuah persembahan. Dan Yakub itu orangnya walaupun orang rumahan, tapi agresif. Nyanya Esau aja diambil sama dia. Lihat agresifnya dia. Kita baca ayat yang ke-19. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. 20, perhatikan. Lalu bernasalah Yakub, jika Tuhan akan menyertai dan melindungi aku di jalan kutempuh ini. Itu dari Tuhan tadi toh. Disertai, dilindungi dari Tuhan toh. Lihat ditambah sama Yakub, ditambahin lagi. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Pintar ya Yakub ya. Janji Tuhan ditambahi lagi sama dia. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Saya baca ini langsung ingat Rasul Paulus ukurannya. Ada makanan, ada pakaian, cukup. Ternyata Rasul Paulus nyontek doanya Yakub.
sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka perhatikan, Yahweh akan menjadi Tuhan. Biasanya perjanjian itu Tuhan ngasih ke manusia, tapi ini Yakub ngasih kepada Tuhan. Luar biasa Yakub ini, agresif. Di hadapan Tuhan dia tidak loyo ngenteni-ngenteni, enggak. Dia agresif maju. Tuhan, engkau janji lindungi aku, oke. Tambahi Tuhan ya, ngasih aku roti, ngasih makanan, ngasih aku pakaian. Melindungi aku sampai rumah, maka engkau Tuhan menjadi Tuhan. Lanjut, kedua, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Itu janjinya Yakub. Di situ Betel nanti akan jadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yakub sudah diberkati, sudah dilindungi, belum. Tapi dia menjawab janji Tuhan dengan janji persembahan. Banyak orang kepingin, aku ingin berkatnya Israel, bela Israel diserang Hamas, bela-bela, kayak yo-yo, kayak wato-wato. Padahal perpuluhan berdebat. Nah, gak cocok itu. Ini loh Yakub yang ngomong. Yakub tidak disuruh Tuhan. Yakub dari dalam hatinya ngomong. Apapun yang aku punya, Tuhan, aku terima daripadamu. Tak persembahkan 1/10. Ada perdebatan? Ya ada. Tapi saya kan tidak pernah mau maksa persepuluhan Anda, karena nanti jadi kengerian kalau dipaksa. Tapi ketika engkau menjawab janji Tuhan dengan persembahan, apalagi Yakub kreatif sekali, janji Tuhan dijawab dengan janji juga. Ditambah-tambahi lagi perjanjiannya. Tidak cuma dilindungi, tambahi makan, tambahi pakaian. Ajaib, Yakub ini luar biasa. Kalau udah gitu masuk Yakub sini bisa ngambil alih hak keturunan. Ini Yakub luar biasa agresif sekali di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan yang itu terjadi, engkau akan jadi Tuhan, dan setiap apa yang aku terima daripadamu tak persembahkan 1/10. Ajaib. Jadi perlu kita debat soal persepuluhan? Tidak perlu, tinggal kamu ini ikut perjanjiannya Yakub enggak sih? Nah ikut ya ikut toh, enggak usah. Itu saja. Tuhan tidak banyak, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan melihat hati. Sampai saya ngomong kan, kalau udah 1/10 kasih 1/5, 1/2 lah sebagainya. Bahkan Pak Adam kasih contoh lagi loh, kasih amplop, jangan kasih dulu, nah kurang diambil, sisanya kasih persembahan. Om Abed ngasih, Pak Abed ngasih seperti itu kan. Bukan apa-apa, nggak kepingin maksa, karena dipaksa kengerian. Kami ingin Anda hidup dengan kuat seperti Yakub, seperti Abraham, seperti Gideon, yang memberikan dengan sukarela, dengan sukacita. Bahkan tungguin ya, jangan ditinggal. Seperti tadi yang saya saksikan itu, lari ke bawah balapan untuk memberikan persembahan di depannya murid 10. Ayat penutup, Keluaran 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat 4. Ini ajaib. Sungguh ini ajaib. Kenapa saya ngomong ajaib? Sebuah perjanjian manusia diterima oleh Tuhan. Ini ajaib. Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Tuhan. Tahu kejadiannya apa ya? Ketika semak duri berapi ya. Ayat 5. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Perhatikan ayat 6. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu. Tuhan siapa? Abraham. Tuhan siapa? Ishak. Tuhan siapa? Yakub. Sejak kapan Tuhan menyebutnya Tuhan Yakub? Hanya karena seorang yang namanya Yakub ngomong, Tuhan, lindungi aku, kasih aku makan, kasih aku pakaian, lindungi sampai pulang ke rumah bapakku, nanti engkau menjadi Tuhan. Tandanya apa? Tandanya aku kasih persembahan
10 dari semua yang Engkau berikan kepada. Dan ajaib, karena hal itu Tuhan datang kepada Musa. Dia tidak ngomong aku Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak. Enggak, aku Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Siapa yang di sini kepingin Tuhan ngakui engkau sebagai umatnya yang dipilih? Aku Tuhannya Haryono, misalnya. Aku Tuhannya misalnya Erdianti. Ini yang ngomong Tuhan sendiri. Aku Tuhannya Yakub. Karena Yakub memberikan sebuah proposal yang menyenangkan Tuhan. Proposalnya apa? Tadi itu proposal Yakub yang diterima Tuhan. Sehingga sejak saat itu Tuhan disebut sebagai Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Ingat ya, hari ini kita belajar sebuah perspektif baru memandang sebuah persembahan. Persembahan bukan hal yang perlu diperdebatkan. Persembahan yang terpaksa hasilnya kengerian, bahkan janji Tuhan jadi revisi, menjadi downgrade. Persembahan yang murni dari hati yang bersuka cita mendengar janji Tuhan. Ingat ya, mendengar janji Tuhan, lalu hatinya percaya dan bersuka cita, lalu beri persembahan. Jadi bukan persembahan supaya aku diberkati, bukan loh ya. Bukan ya. Aku terima janji Tuhan, aku bersuka cita, maka aku berikan persembahan. Itu yang berkenan di hadapan. Itulah kebiasaan di dalam turunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau Anda mengakui Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak sebagai Tuhan, ikuti tata caranya mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami mempersembahkan dengan terpaksa, mungkin mempersembahkan dengan keluh kesah, mempersembahkan dengan hati murung Tuhan. Bahkan kami menanggapi setiap janji-janji-Mu itu dengan biasa-biasa saja. Bahkan setiap kali kami memuji Tuhan, memuji Engkau dengan menyatakan janji-janji-Mu dengan biasa-biasa saja. Tuhan, tambahkan iman kepada kami yang kurang percaya ini. Tumbuhkan iman dalam hati kami, Tuhan, supaya setiap kali kami mendengar janji, yang ada itu hati yang bersorak-sorak, hati yang bersuka cita, hati yang rindu mempersembahkan sesuatu kepadamu, Tuhan. Oh, namo tepe, namo sika, ampuni kami ya Tuhan. Kami seringkali lupa bahwa kami ini sungguh beruntung. Engkau hisap di dalam sebuah umat yang rajani itu. Kami ini debu tanah, tetapi Engkau hisap, Engkau ambil menjadi satu dengan Engkau, menjadi umat-Mu Tuhan. Bahkan kami yang jauh dari Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau perhitungkan kami sebagai keturunannya. Tapi kami tidak belajar dari mereka. Hari ini Tuhan, kami mau belajar. Apapun yang kami punya, ya kami boleh mensyukurinya. Setiap janji yang kami terima daripada-Mu, seluruh isi firman Tuhan ini yang penuh dengan janji-janji itu. Setiap kali mengingatnya, kami membacanya, kami akan bersuka cita, percaya bahwa janji-Mu itu iya dan amin. Dan kami bersyukur dan mulai mempersembahkan kepada-Mu. Tuhan, mungkin kami tidak punya banyak seperti yang orang lain punya, tetapi kami tahu kami punya hidup kami. Hidup kami ini, Tuhan, bisa kami persembahkan kepada-Mu.
Dan biarlah anak-anakmu ini punya hati yang percaya kepadamu. Setiap janji-janjimu Tuhan boleh mereka percayai, supaya mereka boleh bergembira, bersuka cita dalam janji-janji itu. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Yahuwah Yireh, Engkau Yahuwah Shalom, Engkau Yahuwah Rapha, Engkau Yahuwah Nisi. Engkau Tuhan yang punya segalanya, yang memberkati, melindungi kami Tuhan. Yang kami percaya atas janjimu itu. Dan hati kami mulai digerakkan untuk mempersembahkan sesuatu kepadamu. Apapun itu Tuhan, syukur, pujian, tarian, doa, bahkan mungkin harta benda, pikiran, perasaan, biarkan dipersembahkan dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Tuhan, janjimu sudah disampaikan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah kami diberikan kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.